Bagaimana mungkin hidup ini tanpa harapan? Bagaimana mungkin hidup ini tanpa ekspektasi itu? Kalau tidak ada harapan, kalau tidak ada ekspektasi, bagaimana kita menata hidup, menata tujuan, menata tindakan untuk mengarah kepada apa yang kita harapkan? Tapi terkadang orang setinggi-tingginya dia berharap, justru dia jatuh kepada jurang kekecewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya Opik Delian Alindra di konten yang selalu menemani kawan-kawan, baik menjadi teman berpikir, teman menghayal, teman sendiri, atau teman makan dan sebagainya. Konten ini relate untuk kita gunakan sebagai sampingan kita agar setiap detik, setiap menit dalam sehari kita punya kesempatan untuk senantiasa menambah pengetahuan sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, konten ini bukan konten yang menggurui, tapi konten yang senantiasa memperluas wawasan kita, menjadi kawan sharing kita, kawan ngobrol kita. Dan kami pun selalu menunggu jika ada rekomendasi pembahasan yang harus kita bahas di konten ini. Baik kawan-kawan, di pagi hari yang cerah ini ada satu hal yang menarik, satu kata tentang mentari. Artinya pagi adalah pintu gerbang untuk memulai kehidupan, sehingga konotasinya dengan pembahasan kita hari ini adalah tentang ekspektasi. Kebanyakan orang di pagi hari itu membangun ekspektasi. Di pagi hari orang membangun kepercayaan diri. Di pagi hari orang bisa dibilang merangkai banyak impian. Tapi ya hari ini kita pemuda mayoritas mungkin hari ini masih banyak yang tidur tuh, karena mungkin karena begadang dan sebagainya, sehingga kita dianjurkan untuk tidak begadang tanpa ada keperluan seperti itu. Nah, bicara tentang ekspektasi teman-teman, bicara tentang harapan, hidup ini memang butuh harapan, tapi pada akhirnya harapan juga yang kadang bikin kita kecewa tuh. Makanya semua punya hubungan yang kuat. Misal kayak racun ular itu obat penawarnya ya racun ular itu sendiri. Oksigen, kita butuh oksigen, tapi pada akhirnya oksigen juga yang membunuh kita gitu, dengan hilangnya oksigen. Nah, seperti itu juga harapan tuh, seperti itu juga ekspektasi. Bagaimana mungkin hidup ini tanpa harapan? Bagaimana mungkin hidup ini tanpa ekspektasi itu? Kalau tidak ada harapan, kalau tidak ada ekspektasi, bagaimana kita menata hidup, menata tujuan, menata tindakan untuk mengarah kepada apa yang kita harapkan? Tapi terkadang orang setinggi-tingginya dia berharap, justru dia jatuh kepada jurang kekecewaan. Hal yang diharapkan justru tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Entah itu persoalan kampus, persoalan organisasi, persoalan percintaan, persoalan prestasi, persoalan keluarga dan sebagainya. Dan memang kita punya banyak impian, tapi ya setinggi-tingginya kita berekspektasi, pada akhirnya ada dua hal, berhasil atau jatuh tuh. Jadi yang harus kita kontrol adalah bagaimana supaya kita yang mengendalikan harapan, kita yang mengendalikan ekspektasi, bukan kita yang justru dikendalikan oleh harapan, bukan kita yang justru dikendalikan oleh ekspektasi. Sehingga kita harus tahu bagaimana memanajemen ekspektasi itu sendiri. Artinya harus ada batasan-batasan dalam menitipkan harapan hidup, agar kita kemudian tidak jatuh dalam jurang kekecewaan, jurang patah, jurang yang membuat kita senantiasa kehilangan harapan hidup. Kan berapa banyak orang yang hari ini betul-betul tinggi harapan kepada sesuatu, betul-betul sangat tinggi menitip harapan kepada suatu pencapaian, dan pada akhirnya dia gagal gitu. Makanya sebelum kita berharap, yang harus kita ketahui bahwa potensi kita gagal tuh. Sehingga kita harus bersiap-siap juga untuk menerima kegagalan. Dan jangan takut dengan kegagalan, karena kegagalan itu adalah guru terbaik kita gitu.
Justru dengan kita gagal, dengan kita salah, dengan kita keliru, kita bisa memperbaiki mana yang keliru, mana yang salah. Ada sebuah istilah yang begitu familiar di tengah-tengah anak muda. Mendingan 1000 kali salah, gagal di medan latihan, asal jangan 1 kali gagal, asal jangan 1 kali salah dalam medan pertempuran. Artinya ya, berapa banyak kali pun kita gagal, berapa banyak kali pun kita kecewa dari apa yang kita harapkan, ya itu cukup kita ambil hikmahnya aja. Kalau bisa dibilang ya, kita aha aja, itu ambil hikmahnya aja. Dan sebaik-baik manusia adalah yang pandai mengambil hikmah, yang pandai mengambil pelajaran, seperti itu. Misal kita ingat dulu ada yang namanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu dia kan nih penemu bola lampu nih kawan-kawan. Justru dia sebelum menemukan bola lampu, dia gagal dulu. Hampir 1000 kali dia gagal. Dan pada akhirnya ya, dia optimis untuk terus mencari penemuan-penemuan baru seputar bola lampu. Dan pada akhirnya ya, ini kita bisa rasakan sampai sekarang, bola lampu yang dia temukan. Dan itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Justru kita hari ini jangan pernah takut gagal. Yang harus kita tanamkan dalam mindset kita adalah gagal itu kewajiban. Ya, bagi saya pribadi, gagal itu kewajiban dalam proses kita belajar, dalam proses kita bertumbuh. Karena pertama, dengan kita gagal, kita dapat pelajaran apa kekurangan kita, apa kekeliruan kita yang belum kita lengkapi, apa kekosongan persiapan kita sehingga kita gagal. Kedua, justru dengan kegagalan melatih mental kita, melatih optimisme kita, melatih komitmen kita, melatih integritas kita, melatih kekuatan kita untuk memulai. Karena ya di situ bisa diukur kawan-kawan, sejauh mana kita berusaha, sejauh mana kita berupaya. Justru kalau kita misalnya mengingat Nabi Nuh itu sampai 70-80 tahunan dia berdakwah. Dia mengajak orang berbuat yang baik, mengajak orang kepada kebenaran. Tapi justru pengikutnya pada saat itu yang tercatat hanya sekitar 70-an begitu. Dan dia menghabiskan waktu puluhan tahun, ratusan tahun berdakwah. Tapi yang dia dapat, umat yang dia dapat, pengikut yang dia dapat yang hanya 70-80 orang, seperti itu. Dan itu saya pikir adalah hal yang harus kita teladani. Bukan tentang apa hasil yang kita capai dari harapan, tapi justru kesyukuran kita terhadap proses panjang yang kita lalui. Dan orang yang prosesnya manja, prosesnya tidak banyak lika-likunya, tidak berduri-duri, tidak berapi-api, justru akan melahirkan karakter yang lemah begitu, melahirkan karakter yang tidak tahan banting begitu, melahirkan karakter yang lemah ketika ditiup angin. Sehingga ada yang namanya prinsip ilalang tuh. Prinsip ilalang itu ya, kalau kita ditiup sama ujian ya dia kembali tegak. Dan itu yang harus kita jadikan jadikan prinsip, sehingga itu yang menjadi power dan kekuatan kita untuk hidup. Sehingga pada intinya berbicara tentang manajemen ekspektasi, berbicara tentang kegagalan, yang pertama adalah yang paling penting itu tentang ketabahan kita dan mindset kita bahwa kegagalan itu adalah potensi untuk ada selalu di jalan proses belajar kita, di perjalanan proses mencari pengalaman, mencari jati diri. Karena dulu Tan Malaka bilang terbentur baru terbentuk. Tidak ada orang yang ketika dia mencoba langsung berhasil. Mungkin ya ada 1-2 orang, tapi itu 1000 banding 1 kali ya. Karena semua dilalui oleh proses begitu. Jangan pernah menganggap bahwa proses itu hal yang sepele. Kan berapa banyak orang yang hari ini dia ingin sukses, dia ingin berhasil, dia ingin tahu semuanya, dia ingin tahu ilmu, tapi dia tidak mau belajar. Dia takut gagal tuh. Misal orang mau belajar public speaking,
ilmu public speaking itu bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek tuh. Kita kan bisa mengambil hikmah ketika kita masih kecil, kita belum tahu bicara dan sebagainya, itu semua praktek. Ada nggak orang tua kita ajar di papan tulis begini cara berbicara? Kan tidak, tapi semua praktek. Jadi kan kadang orang untuk berbicara di depan umum saja dia takut, karena takut gagal, takut salah. Padahal memang itu yang kita butuhkan, agar ketika kita gagal kita tahu di mana celah kekurangan kita untuk kita perbaiki ke depannya. Sehingga jangan pernah takut tuh dengan kegagalan. Dan ekspektasi silahkan berekspektasi setinggi-tingginya, gantungkan ekspektasi itu setinggi langit, tapi kau harus tahu bahwa lawan kata daripada tinggi adalah rendah, lawan kata daripada naik adalah jatuh. Sehingga jangan pernah jangan pernah takut dengan kegagalan, dengan kekecewaan, agar itu yang melatih mental kita, agar kita bisa mengambil hikmah di setiap momen, di setiap kesempatan belajar, di setiap peristiwa kita berada di jalan perjuangan, berada di jalan proses mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Sekian, Ihdinas Siratal Mustaqim. Jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.